Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Najwa Sakinah Nasution dengan NIM 0601232047 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 semester 2, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2023-2024. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia atau juga disebut dengan HAM. Jadi, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai manusia. HAM itu bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Adapun prinsip-prinsip dari hak asasi manusia atau HAM, yang pertama itu universal, yang artinya HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Yang kedua itu kesetaraan dan non-diskriminasi, artinya semua orang berhak mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu tidak dapat dicabut. Artinya HAM tidak dapat dicabut oleh pemerintahan atau pihak lainnya. Yang keempat itu keterkaitan dan keterkaitan. Artinya semua hak asasi manusia saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan yang terakhir itu adalah keadilan dan hukum. Artinya semua orang berhak atas perlindungan hukum yang adil. Baiklah, adapun pelanggaran dari HAM. Nah, pelanggaran HAM itu terjadi ketika negara atau individu melakukan tindakan yang melanggar hak-hak yang diakui dalam instrumen HAM internasional. Contoh pelanggaran HAM itu meliputi penyiksaan, eksekusi di luar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, diskriminasi rasial, dan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Adapun perlindungan dan penegakan HAM yaitu pertama itu Lembaga Nasional HAM, yang artinya di banyak negara terdapat lembaga nasional yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Yang kedua itu pengadilan HAM internasional, seperti pengadilan kriminal internasional yang mengadili kejahatan-kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga itu organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau juga disebut dengan PBB yang memiliki badan-badan khusus untuk HAM, misalnya Dewan HAM PBB. Adapun tantangan dalam penegakan HAM yang pertama itu konflik bersenjata. Artinya, konflik dan perang seringkali menyebabkan pelanggaran HAM yang meluas, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Yang kedua itu pemerintahan otoriter, yang artinya pemerintahan otoriter itu seringkali membatasi kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama, serta menahan lawan politik tanpa proses hukum yang adil. Yang ketiga itu diskriminasi dan eksklusi sosial, yang artinya kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas sering menghadapi diskriminasi yang kesulitan dalam mengakses hak mereka. Dan yang terakhir itu adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Artinya, ketidaksetaraan ekonomi itu dan kemiskinan dapat menghambat akses individu terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, yang semuanya adalah bagian dari hak asasi manusia atau dengan juga disebut dengan HAM. Upaya untuk memperkuat hak asasi manusia. Yang pertama itu edukasi dan penyadaran, yang artinya pendidikan tentang HAM itu perlu ditingkatkan di semua lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Yang kedua itu penguatan hukum dan kelembagaan. Artinya penguatan sistem hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum yang independen dan efisien sangat penting untuk perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga itu kolaborasi internasional, yang artinya kerjasama antara negara-negara, organisasi internasional, dan LSM diperlukan untuk menangani pelanggaran hukum dan mempromosikan standar hak asasi manusia internasional. Dan yang terakhir itu peran masyarakat sipil, artinya organisasi masyarakat sipil termasuk LSM dan media memainkan peran penting dalam mengawasi pelanggaran HAM dan juga mengadvokasi perubahan.
Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dari hak asasi manusia. Yang pertama itu perlindungan individu. HAM memastikan bahwa setiap individu itu dilindungi dari perlakuan yang tidak adil dan kejam, serta memberikan mereka hak untuk hidup, kebebasan, dan juga keamanan. Yang kedua itu keadilan sosial. HAM berupaya menciptakan kesetaraan di masyarakat dengan menjamin hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu peningkatan kualitas hidup. Nah, jadi HAM itu mendorong untuk pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan warga negara. Yang keempat itu adalah pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, artinya HAM berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain, sehingga mengurangi resiko korupsi dan otoritarianisme. Dan yang terakhir itu adalah pemberdayaan warga negara, yang artinya HAM itu memberikan alat bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan juga berpartisipasi aktif dalam proses politik dan juga nasional. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat dari materi HAM itu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang fundamental dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak ini harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia harus dilindungi dan dijaga oleh negara serta dijamin oleh organisasi internasional seperti PBB. Pelanggaran HAM berat harus dihentikan dengan menerapkan norma HAM dan bekerja sama antara PBB dengan negara-negara lainnya. Sekian materi hak asasi manusia yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Salam solusi. Sampai jumpa kembali.